Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ardh. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini saya simpan di tempat yang aman. Nah kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya. Ternyata gunung yang kita kira kuat, ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil, yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya, ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah, agama itu seperti itu, yang disebut di surat Yasin, misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Limadha kata Allah. Kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Semak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia. Katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pinter, dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter, mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini.
Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Setidaknya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM. Mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih, putih, yang hitam, hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berat pakai jalan raya saya kan. Bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak kata. Kamu enggak warisnya kata. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung.
SAR paling efektif, tim penolong paling efektif ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu hakpatorik, kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman. Karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko, lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda. Pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti nggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek, mikir utang, mikir keluarga. Begitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi, nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi. Itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Tapi itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh jok nikah lupa saya. Ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam. Tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya, kenapa kamu berkawan orang-orang soleh? Ya enak lah, karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang enggak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang enggak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter ya, tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, jadi
Dulu bapak wasiat ke saya gitu, kowe nak jadi kiai kok bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali, dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu, kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum saged masuk napa boten, angsal boten, boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung, kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia. Karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Gus udah ora tau teko PP aku wong cilik. Nah ini saya harus mendahulukan versi Sohibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus Bak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih.
Ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, nggak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus, dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus, akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu, itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Nah, yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala shahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini shahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umaru radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi mal ladzi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa lahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa?
Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu gak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan kan gampang nyaurnya apa? Waman tesabane wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fis sabahi ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku hajiran kok susah. Esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbaha. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Mon kabeh mlebu niki mulai jelas. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Esuk tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk wis damu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget guys, wae nek sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek ndelok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare, ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng niku. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate. Pokoke nate napa? Seneng. Pergi kalau niku isin tenan nggih. Kalau nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen duwe maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoknya kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mau piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Ya cara mriki kira-kira manuk bedet. Nuher iku manuk cilik. Mati dituwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki jong kabari manuk empiye. Ya Umar ma fa'alan khair masyhur. Jadi Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan khair. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener. Waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosane. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah nek dhewe guyu malah perlu dobatno. Ketika di Nabi ku pinter banget. Nek dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nek dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Kok mau nek dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena
Dawe Ibnu Abbas ketika ono santri-santri guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba, kalau guyu kakean niku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur. Nabi nate khutbah. Mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wa shimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wa shimalan go nyritano. Donya ku wae pangeran. Sok ben langit itu sak menit di. Nabi yo nyantok nang ngene di. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bakhri ala di. Nabi ku yatama yalu yaminan wasiman. Sampai saya nesaf awal termasuk Ibnu Umar ceritanya itu udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocok ngono, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal meni asa kitun gua bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubah mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to nggih. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalek di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalek pidato di masjid nyritani neraka. Neraka opo panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Neraka critane seru. Dahsyat. Neraka itu kok dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh mubidato. Atak jizu an wasi makhlukin mislu. Oh nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ana sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Terus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas la tarawun al jahim pas ilmu netok ilmal yakin pas wayahe la tarawun al jahim wis wayahe mlebu napa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nggih kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzuqul adab. Wis larane pol neraka. Tapi niku kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam taqul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an taqula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ero. Misale Mustofa lah iso bayangno kecemplung jebule bathuke ku ora
Obong. Nah, nek ora iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak indadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar. Lah terus Imam Nawawi sing aran Masmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sak kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur iku yo ora ireng-ireng ke sak kula lho. Kalau pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng yo luwih meyakinkan di bangku wis gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora mutane. Utawa cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kira sujud betek ora. Ora sah lho ora betek. Enggak artinya gini loh, apapun hebatin rokok kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Gini kok ora doyan athar sujud. Lah coba asari sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau bathuk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asaris sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale telapakan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said aku mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki adut apa mesti jenenge? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok ora iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula ni penopang. Kan iso panjang. Engko gulu ya protes sudah tok mboten saged. Wong saged sujud dasi wonten gulu. Wis balah kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan athar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah athar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri athar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa nyenyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi athar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine la tarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Nggih tengene Yasin apa wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknanya nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali kayak di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Dadi terus panjang. Nah, mulane ketikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubu. Masyhur tengene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati.
Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe wis mati, kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki kowe dosa terus ila yaumil qiyamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Mau istilahnya tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri waru itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena jadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane kira usah ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh maqaddamu wahsar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa athar. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya ros pokoknya Nabi ngendikan nar iku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng rokok roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Perkara. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud iku kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Mbok piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo ngono kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ra doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong di iman neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Yo ora iso Kang neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe aja doyan wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilebah ngresuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepeh. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan.
Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula athar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud ku sing tenanan wis. Kok dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal nek arep iki yai kula nundang fase. Wis ero. Iku ora tak iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase ki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fase ki wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran ning gone Quran iso mben ya ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yas tatiun khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkat, nggih saged sujud. Mun angger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu kayak yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir darah terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lalu kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, di peragangan iki opo-opo. Aku yo bingung naro. Pasti peragan. Yo wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomong irit bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nek sing digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga Mas. Kowe kuno rom. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Dadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten apa-apa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yakinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua toreko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa'innar robba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trennya akhirat podo annar makhluqah wal jannah ya makhluqah wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur, kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula ndarani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso
metu. Alasane secara konstitusi wong ku nek wis mati amale entek. Lha iku bener nek amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh cek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ki darani ngono, kafir. Mungkin bener Sayyidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok Rabbun kan. Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lah mulane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Kowe yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalem terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Orang kan mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan ya. Puber pacaran ya. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tua khusyuk utang wis kadung akeh. Nyaur wis akangilan. Wong utangi bojo ya utangi anak. Utang. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom, mesti ini iso sujud itu metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira sapa pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog-jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja mbek dikeki wong akeh ndi? Ana dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh ndi? Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kaidahe ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo ku
sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Mau kula sering. Wah, wis kula nu duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan beliau bojo kok sing jelas. Dan sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udene dhewe ra jelas kok yo mantu apa. Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khulahadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala anakku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tau tang ra nyaur tau kowe tau. Di masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale roken diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamale niate dikene masjid, sebelum dikene kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran wis tak jawab iki piye. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi ku luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama sih rodok modern. Masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler. Ulama sih rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Lah jenenge kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku sampe kapundhut tuh gawe guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu orang Madzhabul Arba'ah tapi Madzhabul Khamsah Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu Al-Khamis Madzhabul Sufyan apa? Ats-Tsauri tapi illa annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawan enggak di buku karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan nah pangeran aku api ya aku mulai cilik sering salah itu dikei mangan ya bapakku kadang aku salah itu terus dikei mangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak enggak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musa wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu ketika mana. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak upen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo sing apian nek kesalahan iku anane kepengin nyepur.
iku karim. Ciri utama karim gak gampang. Sempurna. Hisab binafsihi cocok. Lah kula yo ngono. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit gue salam template mbek mbak kok geger sobahsul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan aku sugih, dhuwit sakmono. Jadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran tak gampang di sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana wong Arabi takok, "Ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu?" Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi begitu, "Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan." Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwahi fauqa aidihim. Paham ya? Misale was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun hak ing sama bi aidin. Maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lu ngono kok geger.
Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Quran. Nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak nggo ning SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i sukhton. Kadang sebab waro'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digedingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin utawa Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo njupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waro'i tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditaaluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditaaluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nek nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nek ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Coba wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waro'i tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Iya. Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waro'i wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waro'i sukhton. Ana waro'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal.
Nah, engko ya ana hukum adalah kecuali sandal karfil mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung ning nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen niki gedang piro? Hen, 2.000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro Hen? 1.000 Gus, bayarne. Terus ruhen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih rukin Mustafa, sepeda kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun diceritakan dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariroh, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariroh itu cah dalam, terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena sengit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nak ngekei Bariroh mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo goe teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit udah tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngirian numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko
Bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Wah, duit Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis dijawab bisa apa? Bam. Wae wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo ya sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kulo nate tak sarang dolan teng kulo nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene sangu 50.000 rumahan tuku bakso 70.000 walhasil jajan numpapan tak 70.000 moron kos-kosan bagus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah. Umur kok dene PD montane 50.000 suwagi. Cuma jajan numpapan tak 70.000. Wah, repot. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir. Yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna apa? Maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa? Khinzir. Sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanas alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah, kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu menjijikkan enggak? Ya jijik. Ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan,
Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wata'ani fasammaituhu al-Muwatta'. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wata'ani. Semuanya sepakat. Fasammaituhu al-Muwatta'. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta' yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya. Serambutnya gondrong, terus muridnya jari dulang Nabi Khidir, sekambine kok kali Jogo itu, terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal kata. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Enggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabi. Sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah. Mereka akhirnya sadar. Oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi syafi'i. Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi. Terus wah iya ya, enggak jadi kan. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak kan nanti ada yang nasehin. Nah, kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syaihin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undil. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih karena beliau alim bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung. Yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin ada zakat ziro'ah berapa, 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya poro gabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin poro gabet, saya pakai matematika pesantren, itu cepat saya. Karena
matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiyin. Enggak usah diterjemah apa, ya sudah ummiyin saja. Ummiyin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%. Kalau kita bilang kan rubu'ul usyur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubu'nya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogabit, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubu'nya 25, namanya rubu'ul usyur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogabit cepat, ketimbang sampean porogabit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faraid itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di Barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di Barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacip di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, itu saya jawab, Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo faidah hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia? Sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda, yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayak sifat bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non Muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodr, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau engkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Hanya merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Dhisik Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria Al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak ra di murid ngalim yo isin. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin Allah. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya gak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah
sama satu temen itu. Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok gue enggak, saya nak. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Imad. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati. Kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yayu dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di Qauluhu Ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara pe wong bedui sing ra roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat. Itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamurru marras sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asyatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia.
Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim As-Sadri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Said Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadza, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadhu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik, setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'ablih man waro'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosya. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jais. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandang. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin.
Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin. Itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh. Kalau terus akan itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalu Nuh. Qala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina napa? Dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna islamuhum. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'alum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian, nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mushaffa. Saya sinau buhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa illam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum yantaqimu wa min dzalimin bi dzalimin, summa yantaqimu min kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita, musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini chaos. Kalau chaos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Suma inakum mongkono bisa temne sira kabeh badha dalika sause mongkono kabeh iku lama yitiuna iku mati kabeh. Sause urip ke mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakrin tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora jeng sampean nggih mati ya padha wae ya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amrodone, orang dokter malah lara. Tapi yo coba tiru ning ora makom. Takokan kok sini. Kula undangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Mbah. Ya padha wae. Dadi ora usah undang. Mosok nambani wong nolak mati kok dekne ape mati? Ya tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Suma inaku mongko nulis sak temene sira kabeh badha dalika sause mongkon-mongkono iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Suma inaku mongko nulis sak temene sira kabeh ya mal kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales.
Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak duwe sira kabeh sabatara iko ing pitu pira-pira dalan. Sapa samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utai tara iku jam utarikotin jam elafat tarika. Li annaha karena sak temene langit utawa li annaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku ghafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nake tanglet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Jar? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu. Watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jeneng niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuhe Sayyidina Ali, dawuhe sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben wis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati. Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nak nggih guyonan ngene. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah ning langit itu ana Zabarjat. Wah hebate pol Zabarjat, ana marmer rupane biru, ana giok. Wah langit itu hebat, ajaib. Gak ana ning bumi ngono. Mergo langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Virus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwilik, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ra iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhire malaikate mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit ya iso diceritani hebat ning alam bumi. Karena malaikat ya ora iso mbayangno gawe nyamuk, ora iso mbayangno gawe cacing. Lha nyamuk ya selingkuh kan. Ya ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku ya ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribuan. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Ya meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ya ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepengin dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane. Mulane jadi Sayyidina Ali, lah aku ada dududan alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, "Lah maksud ora tambah piye wong tambah roh akeh?" Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sitok. Innallaha ala kulli syai'in qadir jadi Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan. Mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa nabas Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahun. Terus ya tanazzalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek iki lha mulane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ku ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokoti kuwe semangat, perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha iku disebut innallaha la yastahi
ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis mbok sekolahe ning Amerika Inggris entekno sekolahe. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasa nyaman, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane, paham nggih. Nek ndekne nyontokno ajaib malam malaku, ndekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Lah Nabi Musa ya ora kurang pasal, ndekne di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mau perkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendek Nabi darane napa ora roh. Lan fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman. Semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idaki kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal. Pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatannya napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke jauh gula sitok-tok. Satu biji gula. Niku disowakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nak dekne nabi tenan mesti nampa dengan sepenuh hati. Tapi nak dekne nyepelekno berarti gak nabi. Lah saiki kiai iku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting bagi salam tempel bagi kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe nggo jihad, nak duwe cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikeki wong melarat. Ya kudu eling. Cukup pepe untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. Iki 5.000 kudu dadi daging ben kuwi iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh saka sedekahe wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nak duit cilik ora kena go jihad entek ning dalan paham ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silo berarti gak dekne raja. Tapi nak ora silo berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Jan nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bareng bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa? Kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas.
glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing nggawa dia. Lah yo barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nanganya irji ilaihim falana tiyanahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha goblok iku sebab gawa apa emas? Oleh goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ana gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditampa. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune menang iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pejamaah niku anggere pejamaah zuhur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki, miskinun yujalisu miskinan. Aku ya melarat kaya kowe, padha melarat ya jagongan lu piye gitu. Padahal sing dijajakan ya rada ngenyek, melarat apane kok dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya apa jagongan. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman itu tawaduke sak boleh jare. Miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya ada jagongan ya terjagongan. Karena ndekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantap ora melok duwe blas. Lah kita ndek dhuwit 30 juta tak miliar itu ngrasa mlete, mergo ngrasa wae. Lah iku wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham gitu, ini makome para nabi niku Sulaiman ngoten nggih ora ana pengaruhe, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan napa Mane diarani surat namal, surat napa Jadi nak saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku, saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan napa? Semut. Dereng enten to sakniki LSM sing kiat menyelamatkan napa? Semut. Ora tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling wae dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Lan jare Sidin Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah. Lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku gofilina lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhaleno ingsun. Manane ngeker yang ngendhaleno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sama antaqo alal ardi ila fitni. Wa anzalna sama ma bi qadarin wa alam.